Selamat sore, Bu Lis, Bu Mia, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 pada kali ini akan membahas mengenai persepsi gerak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Haslusanur bersama teman-teman saya yaitu Krisanta Veronica Tarigan, Fadila Al-Fatihah Renzi, dan Rona Atika. Topik bahasan presentasi kami kali ini yaitu mengenai definisi, proses, tipe-tipe, hal yang mempengaruhi persepsi gerak, serta aplikasinya dalam bidang farmasi. Kemudian kami juga akan membahas mengenai definisi dan jenis-jenis ilusi gerak. Yang terakhir, kami akan membahas mengenai survei media sosial yang kami lakukan melalui platform Instagram. Menurut Roje, definisi persepsi gerak yaitu kemampuan untuk membuat kesimpulan atas identitas maupun tindakan seseorang berdasarkan bagaimana cara mereka bergerak. Nah, apa sih gerak itu? Sulaiman mendefinisikan gerak sebagai perpindahan dari posisi awal hingga posisi akhir. Dari pernyataan Sulaiman mengenai gerak ini, kita dapat mengetahui bahwa gerak itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu arah dan kecepatan. Persepsi gerak ini tidak akan pernah lepas dari adanya suatu input visual. Input visual ini dapat dikategorikan menjadi monocular vision dan binocular vision. Pada monocular vision, kita hanya menggunakan satu buah mata, dan akan lebih baik saat kita menggunakannya untuk melihat benda yang jaraknya lebih dekat. Sedangkan pada binocular vision, kita menggunakan kedua mata kita, dan ini lebih baik saat kita melihat untuk pergerakan atau benda yang jaraknya lebih jauh. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena ini dipengaruhi oleh adanya depth perception atau kemampuan untuk mengukur seberapa jauh suatu objek. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa binocular vision itu memiliki depth perception yang lebih superior dibandingkan dengan monocular vision. Kenapa sih? Karena saat kita menggunakan binocular vision, maka kedua mata kita akan saling membandingkan suatu ukuran relatif objek dan terbentuklah hasil penglihatan yang lebih detail. Sedangkan kalau monocular hanya akan digunakan satu buah mata dalam proses penglihatan. Lalu berikut hal-hal yang mempengaruhi persepsi gerak itu sendiri. Ada perbedaan ukuran, lokasi, sudut objek di antara kedua mata, serta kecepatan gerak dari suatu benda tersebut. Secara umum, proses persepsi muncul dari adanya stimulus yang selanjutnya akan diproses dengan tahapan seleksi, organisasi, dan penerjemahan yang akan menghasilkan suatu informasi untuk mempersepsi suatu gerak. Seorang profesor psikologi bernama Bredig di tahun 1974 mengungkapkan adanya dua proses persepsi gerak yang selanjutnya dikenal dengan Spatial Temporal Range Theory atau teori rentang waktu dan ruang, yang kemudian akan dibagi menjadi rentang pendek dan panjang. Pada rentang pendek, proses ini akan berlangsung pada durasi yang singkat, jarak yang pendek, lalu dapat terjadi dichoptic stimulation, atau yang disebut dengan adanya rangsangan yang berbeda yang dihasilkan secara bersamaan ke setiap mata. Di rentang pendek ini juga akan terjadi after effect, dan ini juga memiliki tingkat pemprosesan persepsi gerak yang rendah. Kenapa? Karena berkaitan dengan jarak yang pendek tadi, sehingga bidang visual yang dilihat akan lebih sempit. Hal ini pun akan berlaku sebaliknya pada rentang yang panjang. Pendapat Aziz selanjutnya oleh Kavanagh dan temannya Mather di tahun 1989. Mereka mengungkapkan sebuah konsep persepsi gerak berdasarkan stimulus, yaitu dibagi menjadi persepsi di orde 1 dan orde 2. Pada orde 1, suatu gerak itu akan dilacak melalui suatu pencahayaan, contohnya pada gambar. Terlihat bahwa semut hitam yang berjalan di atas kertas putih. Namun di sini ada keterbatasan, yaitu benda tersebut harus tepat di depan retina dan tegak lurus terhadap retina. Sedangkan pada orde 2, dilakukan pelacakan fitur pada retina dari adanya perubahan kontras, ukuran, serta tekstur. Adapun pelacakan fitur ini mampu kita lihat suatu gerakan yang dapat dipisahkan antara bagian yang bergerak dan tidak. Contohnya adalah pada fenomena after effect.
Tipe-tipe persepsi gerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata merupakan gerak yang sesungguhnya terjadi, sementara gerak semu adalah gerak apparent, di mana gerak tersebut adalah sebuah ilusi dari suatu gerakan yang sebenarnya tidak bergerak. Untuk membedakan jenis gerak dapat dilihat dari prosesnya. Pada proses gerak nyata, kita dapat melihat bahwa objek yang kita lihat ini dapat terukur serta memberikan citra dalam penglihatan kita melalui retina kita. Contohnya adalah apabila kita melihat seseorang yang berlari, semakin lama semakin mendekat, maka jaraknya juga dapat terukur semakin lama semakin dekat. Sementara itu untuk gerak semu, prosesnya dapat dilihat di mana kita tidak dapat melakukan pengukuran terhadap gerakan tersebut, serta yang ditimbulkan kepada penglihatan kita hanyalah suatu ilusi, bukan citra sebenarnya. Nah, ini dapat kita lihat secara langsung dalam proses sehari-hari kita, di mana matahari terbit dari timur ke barat, seakan-akan matahari ini bergerak, padahal bumilah yang berotasi dan berevolusi sehingga menimbulkan hal tersebut. Baik, untuk slide ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan kira-kira ini masuk gerak mana sih kalau misalnya kita dapat melihat suatu rintik hujan. Nah, boleh langsung dijawab ya. Ilusi gerak adalah ilusi optik di mana gambar statis tampak bergerak karena efek kognitif dari interaksi antara warna kontras, bentuk objek, dan posisi. Persepsi pada gerakan akan menimbulkan ilusi gerak, di mana seolah bergerak padahal tidak, atau gerakan dipersepsi seperti benar-benar terjadi. Kita dapat melihat gerak yang tampak meskipun tidak ada gerakan nyata sama sekali. Terdapat beberapa fenomena-fenomena ilusi gerak. Beberapa di antaranya adalah ilusi stroboskopik, epifenomenon, efek otokinetik, induced movement, dan after effect. Ilusi stroboskopik merupakan fenomena visual berupa munculnya persepsi serangkaian gerakan dari stimulus objek visual tak bergerak yang terpisah, namun dimunculkan bergiliran dengan frekuensi tertentu secara kontinu. Ilusi stroboskopik terjadi ketika ada dua rangsang atau lebih yang berbeda yang muncul hampir bersamaan dalam selang waktu tertentu, yang kemudian diamati sebagai gerakan dari satu rangsang saja. Gerakan stroboskopik merupakan gerak yang terkenal sebagai dasar pembuatan film. Fenomena V adalah ilusi optik yang mempersepsikan bergeraknya serangkaian objek statis yang ketika dilihat dalam pergantian cepat, seolah-olah dilihat sebagai gerakan dinamis
yang berkelanjutan. Fenomena V termasuk salah satu bentuk gerak stroboskopik yang lebih sederhana. V phenomenon merupakan bagian proses persepsi gerak yang ditemukan oleh Max Wertheimer pada tahun 1912. Fenomena V menginterpretasikan ilusi bergeraknya objek statis sebagai rangkaian gerak dinamis setelah dimunculkan dalam waktu yang singkat. Contoh ini merupakan kombinasi dari fenomena V dengan after effect. Ketika kita memusatkan fokus pada tanda plus beberapa saat, akan tampak bulatan berwarna biru yang bergerak searah jarum jam. Bulatan biru tersebut merupakan after effect, sedangkan penampakan gerakan dinamis dari gambar-gambar statis silih berganti merupakan V phenomenon. Efek otokinetik merupakan ilusi pergerakan yang ditimbulkan jika benda bercahaya yang ditempatkan di kegelapan, sehingga seolah benda bercahaya tersebut bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ini juga berlaku untuk kasus sebaliknya, yaitu ketika benda gelap di ruang yang sangat terang. Bila mata memandang setitik cahaya dalam keadaan gelap gulita, cahaya tersebut akan nampak bergerak ke atas, bawah, kiri, kanan. Jika suatu benda besar yang mengelilingi benda-benda kecil bergerak, objek yang lebih kecillah yang tampak bergerak, walaupun sesungguhnya ia statik. Induced movement merupakan fenomena yang mempersepsikan suatu gerakan atau move pada stimulus yang diam ini. Induced movement merupakan hasil persepsi dari gabungan stimulus benda yang diam sebagai target dan latar belakang yang bergerak berlawanan dengan arah target. Ketika objek kecil statik dikelilingi oleh objek besar yang bergerak, objek yang dipersepsikan bergerak merupakan objek kecil. Ilusi pergerakan objek kecil inilah yang disebut fenomena induced movement. Faktor-faktor yang memengaruhi induced movement beberapa di antaranya adalah bentuk dari stimulus penginduksi atau latar belakang target, bentuk dari stimulus yang diinduksi atau target, gerakan dari stimulus penginduksi, gerakan dari stimulus yang diinduksi, dan jumlah stimulus visual yang ada. Faktor-faktor yang memengaruhi induced movement beberapa di antaranya adalah bentuk dari stimulus penginduksi atau latar belakang target, After effect merupakan ilusi visual dari adaptasi neuron yang mendeteksi pergerakan di otak setelah melihat stimulus visual yang bergerak, lalu melihat benda yang diam atau statis. Ketika melihat suatu objek bergerak ke arah tertentu, sel-sel di otak akan merespon ke arah tersebut secara kuat. Namun, ketika terekspos makin lama, maka kemampuan sel merespon akan semakin melemah dan membutuhkan waktu untuk recovery ke level yang normal. Bagian ini akan ditunjukkan beberapa proses dari manufaktur baik itu skala lab maupun produksi di farmasi yang melibatkan suatu fenomena gerak. Nah, pada gambar pertama dilihat bahwa ini merupakan suatu mesin penggiling yang berguna untuk memperkecil ukuran partikel suatu bahan baku. Sedangkan gambar selanjutnya adalah suatu mesin uji friabilitas di mana dengan tujuan untuk menentukan ketahanan dari tablet saat dijatuhkan pada ketinggian tertentu.
Contoh lainnya adalah uji fleksibilitas tablet, dan juga kita dapat menemukan suatu fenomena ilusi stroboskopik pada proses pengempaan tablet menggunakan mesin gempa tipe rotari. Nah, saat kita berfokus pada die dan punch-nya, akan terlihat bahwa pergerakan die dan punch tersebut akan menimbulkan suatu ilusi pada kecepatan tertentu. Nah, di mana die dan punch ini merupakan satu kesatuan dari alat gempa tersebut. Selain itu, pengetahuan mengenai persepsi gerak kami aplikasikan melalui survei singkat dalam media sosial Instagram untuk mengetahui bagaimana persepsi gerak dari 300 orang followers Instagram kami terhadap beberapa gambar yang kami berikan. Gambar-gambar tersebut adalah gambar sebagai berikut. Seperti yang sudah dikatakan tadi, terdapat 5 konten yang kami unggah melalui media sosial dan masing-masing konten mewakili ilusi-ilusi yang terdapat dalam persepsi gerak. Setelah kami melakukan survei singkat, kami memberikan edukasi juga dengan memberikan jawaban yang tepat dari setiap gambar ilusi tersebut. Dari 93 responden yang mengikuti survei terhadap ilusi otokinetik, terdapat 70% dari responden yang menjawab bahwa gambar tersebut seperti bergerak. Nah, kami menyimpulkan bahwa responden dapat merasakan ilusi efek otokinetik pada gambar tersebut. Dari 32 responden yang mengikuti survei terhadap efek fenomena V, terdapat 53% dari responden yang merasakan bahwa terdapat gambar bulat biru yang muncul setelah mereka fokus terhadap tanda plus. Nah, melalui hal ini kami dapat menyimpulkan bahwa netizen atau responden dapat merasakan efek fenomena V. Untuk mengetahui efek stroboskopik, kami melakukan 2 macam survei dalam video yang sama. Pada survei yang pertama yang dilakukan pada 52 responden, diperoleh bahwa 65% dari responden merasa bahwa crop video tersebut memberikan arah gerak tiap benda yang berbeda-beda. Jadi tiap benda memiliki arah geraknya masing-masing. Nah, dari hal ini kami dapat menyimpulkan bahwa responden dapat merasakan efek stroboskopik. Untuk memvalidasi hasil dari survei sebelumnya, kami menanyakan kepada responden apakah mereka menyadari arah gerak sebenarnya dari video tersebut. Nah, dari 64 responden yang menjawab, terdapat 38 responden yang menjawab benar, dan dari sini dapat disebutkan bahwa efek stroboskopik dapat hilang sesaat setelah seseorang melihat ulang video-video yang gerakan yang sudah dilihat sebelumnya. Ilusi induced movement ternyata memberikan hasil yang cukup menarik, di mana 30 responden menjawab bahwa terdapat pergerakan dalam video tersebut, yaitu awan yang bergerak. Padahal sebenarnya tidak terdapat pergerakan sama sekali dari benda apapun. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa netizen merasakan adanya efek induced movement. Hasil yang signifikan berbeda terjadi pada ilusi after effect, di mana 51 responden yang mengikuti survei menyatakan bahwa 53% responden tersebut tidak merasakan pergerakan dalam kotak-kotak di akhir video setelah mereka melakukan fokus terhadap titik biru. Nah, ini seharusnya apabila ilusi tersebut terjadi, pergerakan dapat dirasakan oleh yang melihat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ilusi after effect tidak dirasakan oleh netizen. Sebagai kesimpulan akhir, dapat disimpulkan bahwa persepsi gerak tidak valid terjadi sesuai dengan ilusi-ilusi yang ada, dan itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh manusianya sendiri. Oleh karena itu saya ingin mengutip kata-kata dari Mir Ezra, di mana you are as powerful as you are willing to cause motion. Sekian presentasi kelompok kami mengenai persepsi gerak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan?